Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membahas kunci jawaban IPA SMP kelas 8 halaman 76-78 uji kompetensi bab 8 semester 2. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Kita mulai dari soal pilihan ganda 1-10 Gen. Kita masuk ke soal yang pertama ya. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi hidung dalam proses pernapasan adalah A. Mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru. B. Sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. C. Mengatur kelembapan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Dan D. Menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersamaan udara. Bagian coba kita jawab sama-sama ya. Ini masih termasuk soal yang cukup mudah. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah kata bukan. Jadi jangan sampai salah ya, meskipun ini soal yang masih terbilang cukup mudah. Kita jawab dulu Gen, bahwa berikut ini pilihan yang bukan merupakan fungsi hidung dalam proses pernapasan adalah sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Sebab fungsi ini berlangsung di bagian paru-paru yang disebut alveolus. Jadi jawabannya yang B ya Gen. Tapi ada baiknya kita mengenal beberapa fungsi hidung ini supaya ketika ditanya kenapa jawab B, kalian bisa jelaskan beberapa yang termasuk fungsi hidung dan yang bukan fungsi hidung. Nah Gen, hidung adalah organ pernapasan yang merupakan lubang masuknya udara dari luar tubuh ke bagian dalam tubuh atau sebaliknya ya, dari dalam keluar tubuh. Beberapa fungsi hidung yaitu pertama, nyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersamaan udara. Ini termasuk peran rambut hidung atau istilah biologisnya adalah silia. Kemudian kedua, mengatur kelembapan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Ini masuk ke peran rongga hidung. Dan ketiga, menghangatkan udara pernapasan dengan mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru. Ini peran dari pembuluh kapiler darah yang banyak terdapat selaput lendir atau mukus. Pegan, dengan demikian pilihan jawaban yang tepat adalah yang B ya, yaitu sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida, yang mana ini merupakan bukan dari fungsi hidung dalam proses pernapasan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masuk ke soal nomor 2. Struktur pada laring yang berfungsi untuk mencegah masuknya partikel makanan atau minuman ke dalam laring dan trakea adalah A. Silia, B. Tonsil, C. Epiglotis, dan D. Pita suara. Bagian langsung kita jawab saja ya. Perhatikan. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Struktur laring yang berfungsi untuk mencegah masuknya partikel makanan atau minuman ke dalam laring dan trakea adalah epiglotis. Nah, epiglotis ini merupakan katup yang berbentuk daun yang terletak di belakang lidah. Katup epiglotis berperan untuk menutup batang tenggorokan saat seseorang menelan agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernapasan. Jadi jawaban yang tepat adalah epiglotis ya, yang C. Nah Gen, apa itu silia, tonsil, dan pita suara? Coba kita tuliskan ya. Nah ini untuk fungsi silianya pada dinding trakea, yaitu untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam tenggorokan akan didorong ke atas oleh silia dan dikeluarkan melalui mulut dengan mekanisme batuk. Kemudian ada juga mandel atau tonsil. Ini adalah organ kecil yang terletak di belakang tenggorokan. Nah, tonsil ini berperan sebagai pencegahan masuknya bakteri, virus, serta benda asing ke dalam tenggorokan kita. Tonsil juga berfungsi sebagai penghasil sel darah putih dan antibodi yang merupakan senjata tubuh kita untuk memengarangi infeksi. Nah, kalau untuk pita suara ini adalah bagian dari laring dan terutama digunakan untuk menghasilkan ucapan. Ini untuk jawaban dari nomor 2 ya Gen, semoga bisa dipahami. Kita masuk ke soal nomor 3. Jaringan dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida adalah A. Alveolus, B. Bronchiolus, C. Bronchus, atau D. Laring. Bagian ini sebenarnya
sudah kita jawab ya di pertanyaan nomor 1 tadi. Jadi langsung kita tulis saja bahwa jaringan dalam paru-paru yang berfungsi sebagai pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida adalah alveolus tadi. Nah, fungsi alveolus dalam sistem pernapasan manusia yang utamanya adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida pada paru-paru, di mana di setiap dindingnya dilapisi oleh sel-sel tipis datar serta memiliki kandungan banyak sekali kapiler. Nah, disinilah tempat akan terjadinya pertukaran gas dalam tubuh. Jadi, dengan demikian pilihan jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, kalau untuk bagian dari bronkiolus, bronkus, dan laring ini penjelasannya dapat kalian temukan di halaman 52 buku pegangan IPA kalian ya, tempat soal ini berada. Oke kan, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Berikut ini soal nomor 4. Struktur yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis adalah A. Pleura, B. Alveolus, C. Diafragma, dan D. Lobus paru-paru. Oke kan, kali ini masuk ke hal yang berhubungan dengan paru-paru ya. Kita langsung jawab saja. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Kalau kita perhatikan, paru-paru ini terbungkus oleh selaput paru-paru yang disebut pleura. Nah, pleura ini adalah selaput yang fungsinya membungkus paru-paru serta melindungi paru-paru dari gesekan-gesekan yang ada selama proses terjadinya respirasi, ya entah itu mengembang atau mengempis ya, selama adanya pertukaran gas oksigen maupun gas karbon dioksida dalam proses pernapasan, yaitu berupa menghirup dan mengeluarkan udara. Nah, dalam struktur pleura ini ada 2 lapisan pada pleura paru-paru manusia. Di antaranya ada pleura visceral. Nah, pleura ini adalah pleura bagian dalam yang membungkus langsung paru-paru. Kemudian ada pleura parietal. Nah, ini adalah selaput pleura bagian luar yang menempel di rongga dada. Jadi dengan demikian pilihan jawaban yang tepat adalah A ya, karena berhubungan dengan yang melindungi paru-paru atau struktur yang melindungi paru-paru. Ini untuk jawaban dari nomor 4 Kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi adalah A. Relaksasinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan relaksasinya diafragma. B. Relaksasinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. C. Berkontraksinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan relaksasinya diafragma. Dan D. Berkontraksinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. Jadi langsung kita jawab aja ya Perlu diketahui juga bahwa mekanisme pernapasan pada manusia itu terdiri dari 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Jadi kalian ingat aja ya dulu. Oke, pada mekanisme pernapasan dada, peristiwa inspirasi atau udara masuk disebabkan oleh gerakan kontraksi otot eksternal antara tulang rusuk. Sedangkan pada mekanisme pernapasan perut, peristiwa inspirasinya atau udara masuk disebabkan oleh gerakan kontraksi otot diafragma. Nah, perlu diketahui juga bahwa kedua peristiwa tersebut berbanding terbalik dengan peristiwa ekspirasinya atau saat udara keluar, di mana pada ekspirasi pernapasan dada ini memanfaatkan relaksasi otot eksternal antar tulang rusuk. Sedangkan pada ekspirasi atau saat udara keluar pada pernapasan perut memanfaatkan relaksasi dari otot diafragma. Jadi kita perlu ingat kalau inspirasi ini berarti berkaitan dengan kontraksi. Sedangkan ekspirasi ini berkaitan dengan relaksasi. Tinggal disesuaikan ya apakah itu pernapasan dada atau pernapasan perut. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, dengan demikian aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi atau udara masuk adalah berkontraksinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. Jadi pilihan yang tepat adalah jawaban yang D ya. Kalian bisa jawab yang berkontraksinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma dalam proses atau aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi atau udara masuk ke dalam tubuh. Ini untuk jawaban soal nomor 5. Lanjut ke soal nomor 6
tinggal separuh soal pilihan ganda ya. Tetap semangat, perhatikan soalnya. Berikut ini yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan adalah A. Umur, B. Jenis kelamin, C. Aktivitas tubuh, atau D. Suhu lingkungan. Baik, sekali lagi kalau soal pilihan ganda seperti ini kalian harus perhatikan betul-betul soalnya. Karena di sini ada kata yang bukan, berarti harus dijawab yang bukan. Jadi kalian harus teliti sebelum menjawab soal yang gampang seperti ini. Coba kita bahas bersama ya, Gen. Oke. Frekuensi pernapasan manusia adalah jumlah udara yang keluar masuk ke paru-paru setiap kali bernapas dalam 1 menit. Pada umumnya, frekuensi pernapasan manusia sebanyak 15-18 kali per menit. Cepat lambatnya frekuensi pernapasan manusia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang disebutkan, yaitu usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Berikut penjelasan singkatnya ya, supaya kalian lebih paham lagi. Nah, berkaitan dengan umur, bayi dan balita mempunyai frekuensi bernapas lebih tinggi daripada orang dewasa. Hal ini disebabkan karena bayi masih berada dalam proses atau masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak untuk mendukung tumbuh kembangnya. Kemudian berkaitan dengan jenis kelamin. Tentu kita tahu frekuensi pernapasan perempuan ya pada umumnya lebih tinggi daripada laki-laki karena perempuan memiliki volume paru-paru lebih kecil daripada laki-laki. Namun jika dilihat dari aktivitasnya, frekuensi pernapasan laki-laki ya jelas lebih tinggi daripada perempuan ya dalam situasi tertentu. Hal ini karena laki-laki biasanya melakukan lebih banyak aktivitas dibandingkan perempuan. Kemudian berkaitan dengan suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi pernapasan akan semakin tinggi. Nah, kalau berkaitan dengan aktivitas tubuh, frekuensi pernapasan orang yang melakukan banyak aktivitas lebih tinggi daripada orang yang tidak melakukan banyak aktivitas. Hal ini bertujuan untuk memasok energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas tersebut. Kemudian berkaitan dengan posisi tubuh. Pada posisi tubuh berdiri, frekuensi pernapasan lebih tinggi daripada posisi duduk atau tidur. Hal ini terjadi karena ketika berdiri, tubuh memerlukan energi yang lebih besar untuk menjaga agar tetap seimbang, sehingga frekuensi pernapasan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut. Nah, pada posisi duduk maupun berbaring, beban berat tubuh disangga oleh sebagian besar bagian tubuh, sehingga terjadi penyebaran beban. Hal ini mengakibatkan jumlah energi yang diperlukan untuk menyangga tubuh tidak terlalu besar, sehingga frekuensi pernapasan juga relatif rendah. Dengan demikian, pilihan jawaban yang tepat adalah yang D, yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan adalah suhu lingkungan. Kita lanjut ke soal nomor 7. Berapakah volume darah residu yang terdapat dalam paru-paru? A. 500 ml, B. 1000, C. 1500, atau D. 2000 ml. Sebenarnya untuk jawaban soal ini kalian dapat temukan di halaman 62 buku pegangan IPA kalian. Tapi tetap kita coba bahas sama-sama ya. Nah Gen, kalau kalian pernah kerjakan tugas aktivitas 8.4, seharusnya kalian tahu bahwa volume udara yang digunakan dalam proses pernapasan ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Untuk pertama ada yang namanya volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa atau ibaratnya normal ya. Nah, volumenya sekitar 500 ml. Kemudian ada yang namanya volume cadangan ekspirasi, merupakan volume darah yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi ini sekitar 1500 ml. Kemudian ada juga volume cadangan inspirasi, yaitu volume darah yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Nah, volume cadangan inspirasi ini sama dengan tadi sebelumnya, yaitu 1500 ml. Kemudian ada yang namanya volume residu. Nah, ini yang kita cari ya, yaitu volume darah yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volumenya sekitar 1000 ml. Nah, atau istilah ibarat lainnya artinya ini, meskipun kalian
setelah melakukan ekspirasi secara maksimal atau membuang udara secara maksimal dengan ya pernah pasti kalian coba kan. Nah, di dalam paru-paru sebenarnya masih terdapat sisa udara sekitar 1000 ml. Nah, volume inilah yang kemudian disebut dengan volume residu. Jadi jawabannya adalah yang B ya, yaitu 1000 ml untuk volume udara residu ini. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai kapasitas vital paru-paru dan kapasitas total paru-paru, kalian bisa baca halaman 62 buku kalian ya, Gen. Kita lanjut. Lanjut, Gen. Kali ini adalah soal nomor 8. Apakah kelainan yang disebabkan oleh menyempitnya saluran pernapasan dalam paru-paru sehingga seseorang dapat mengalami kesulitan bernapas? A. Asma, B. Asfiksi, C. Influenza, atau D. Bronkitis. Nah, Gen, sebenarnya kalau kalian rajin baca buku pegangan IPA kalian, ya kalau ketemu soal ini pasti langsung kalian jawab ya, karena lagi-lagi jawabannya ada di buku, tepatnya halaman 68. Jadi kita jawab dulu aja bahwa kelainan yang disebabkan oleh menyempitnya saluran pernapasan dalam paru-paru sehingga dapat mengalami kesulitan bernapas adalah asma. Perhatikan, Gen. Ada berbagai macam penyakit atau kelainan yang dapat menyerang sistem pernapasan. Ya, salah satunya adalah asma ini. Asma merupakan jenis penyakit kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Asma bisa diderita oleh semua golongan usia, baik muda ataupun tua. Jadi hati-hati ya. Nah, meskipun penyebab pasti asma belum diketahui secara jelas, namun ada beberapa hal yang kerap memicunya, seperti contohnya yaitu asap rokok, kemudian debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia. Jadi antara satu dengan yang lainnya, terkadang zat pemicunya berbeda-beda ya. Oke, dengan demikian, pilihan jawaban yang tepat adalah A, yang asma ini ya. Untuk pilihan penyakit lain kalian bisa baca sendiri ya, Gen. Ini sudah ada di buku kalian juga ya. Kalian bisa juga temukan di internet banyak kok untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pernapasan ini. Lanjut ke soal nomor 9. Paru-paru seseorang pasien penuh dengan cairan. Setelah dianalisis ternyata juga ditemukan bakteri Streptococcus pneumoniae. Pasien tersebut terserang penyakit A. Asma, B. Pneumonia, C. Tuberkulosis, dan D. Kanker paru-paru. Bagian ini soal mirip dengan soal sebelumnya ya. Berkaitan juga dengan penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Dan lagi-lagi jawabannya dapat ditemukan di buku pegangan IPA kalian, halaman 65 ya. Jadi kalian coba bisa buka juga halaman 65. Nah, Gen, ini cara mudahnya kalau kalian ketemu soal ini lagi, ingat aja kata akhir dari bakterinya ya, Gen. Kadangkala suatu nama penyakit bisa mirip dengan nama penyebab penyakitnya. Dalam hal ini terdapat bakteri Streptococcus pneumonia berhubungan tentunya dengan penyakit pneumonia ya. Ini analisis pertama kita. Berarti mereka berkaitan, apakah benar? Coba kita perhatikan ya. Oke. Streptococcus pneumoniae adalah bakteri Coccus gram positif yang sering ditemukan berpasangan, namun dapat juga ditemukan dalam keadaan satuan atau rantai pendek. Bakteri ini ternyata dapat menyebabkan penyakit pneumonia. Nah, apa itu penyakitnya? Perhatikan, pneumonia merupakan penyakit yang menyerang organ pernapasan, tepatnya bagian paru-paru. Dalam istilah awam, sebenarnya pneumonia ini lebih dikenal dengan nama penyakit paru-paru basah. Penyakit ini terjadi ketika paru-paru mengalami infeksi yang akan menyebabkan peradangan atau inflamasi di salah satu atau kedua paru-paru. Akibat peradangan tersebut, paru-paru, tepatnya bagian alveolus, akan berisi semacam cairan atau bisa juga nanah. Kondisi ini lantas berdampak pada sejumlah gejala yang jika tidak segera ditangani dapat menimbulkan komplikasi serius yang bisa tentunya mengancam jiwa. Ini penjelasannya ya, Gen. Dengan demikian pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah yang B, yaitu pneumonia. Kita lanjut. Masuk ke soal nomor 10 atau soal terakhir dari sesi soal pilihan ganda ini. Berikut ini merupakan upaya dalam menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia adalah A. Tidak merokok, B. Berolahraga di malam hari,
C. Duduk di dekat perokok aktif. Atau D. Saling bertukar masker yang sudah digunakan. Baik, kalau untuk jawaban soal ini kalian pasti bisa langsung jawab ya. Jadi yang merupakan upaya dalam menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia adalah dengan tidak merokok. Ya jelas jawabannya yang A ya Gen, karena berkaitan dengan sistem pernapasan. Ya, salah satu musuh terbesar bagi sistem pernapasan ya aktivitas merokok ini. Nah Gen, kenapa jawabannya bukannya B? Ya ini jawabannya masih rancu, karena walaupun berolahraga bisa dilakukan di malam hari, tapi ini harus tahu dulu apa olahraganya. Karena tidak semua olahraga juga bisa dilakukan di malam hari. Dan juga jawaban ini tidak terlalu berkaitan dengan upaya dalam menjaga kesehatan sistem pernapasan ya, jika dibandingkan dengan tidak merokok tadi. Nah kalau untuk duduk di dekat perokok aktif jelas salah ya Gen. Dan juga saling bertukar masker yang sudah digunakan ini juga termasuk hal yang salah atau tidak dianjurkan ya. Oke Gen, semoga bisa dipahami ya untuk jawaban terakhir dari pilihan ganda ini. Kita sekarang masuk ke soal esai Gen. Nah di sesi ini terdapat 5 soal yang perlu kita jawab. Jadi kita mulai dari soal pertama, yaitu sebagai berikut. Jelaskan organ penyusun sistem pernapasan manusia beserta fungsinya. Bagian untuk jawaban lengkap soal pertama ini dapat kalian temukan dari halaman 48 sampai 53. Itu sudah sangat jelas, tapi kalau kalian tulis semua pasti bakal kecapean ya, karena panjang betul penjelasannya. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini Gen Sukses coba jawab dengan singkat tapi tetap mencakup inti dari fungsi masing-masing organ penyusun sistem pernapasan ini. Jadi langsung kita jawab aja ya Gen, simak terus. Organ-organ yang menyusun sistem pernapasan manusia diantaranya adalah sebagai berikut. Kita tulis dalam bentuk tabel aja Gen supaya lebih gampang ya. Nah, untuk pertama terdapat hidung, berfungsi sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernapas. Untuk kedua, di dalam hidung, ini kalian perhatikan aja panahnya supaya tahu letaknya. Ini terdapat yang namanya rongga hidung yang berperan penting dalam proses pernapasan. Rongga hidung berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring atau memfilter udara yang masuk ke dalam tubuh. Ketiga, terdapat tenggorokan atau disebut juga faring, merupakan jalur terusan setelah menghirup udara melalui hidung. Keempat, terdapat epiglotis. Ya, ini tadi adalah struktur katup pada laring untuk mencegah masuknya makanan ke saluran pernapasan pada saat proses menelan makanan. Kelima, terdapat pangkal tenggorokan atau laring. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju trakea. Sehingga keenam, jelas adalah bagian trakea. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa ya. Nah, fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Setelah trakea, ketujuh ada yang namanya bronkus. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru. Dalam hal ini bronkus berfungsi menghantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Kedelapan, lanjutan bronkus terdapat yang namanya bronkiolus. Nah, bronkiolus akan membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara yang disebut alveolus. Nah, inilah bagian yang kesembilan, yaitu alveolus itu sendiri, yang mana fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam sistem pernapasan. Kemudian bagian-bagian yang telah disebutkan mulai dari bronkus hingga alveolus ini termasuk bagian penting dari paru-paru. Nah, fungsi organ paru-paru yang utama ya jelas sebagai tempat pertukaran gas dalam tubuh manusia ya, meskipun banyak lagi fungsi paru-paru yang lainnya ya. Ya, ini untuk jawaban soal esai nomor 1. Kita lanjut. Berikut soal nomor 2. Jelaskan mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada sistem pernapasan manusia. Nah Gen, untuk jawaban soal ini sudah sempat kita singgung ya tadi saat jawab soal nomor 5 pilihan ganda tadi. Jadi kita bahas ulang aja jawabannya. Pada saat kamu bernapas, berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara, ini istilahnya inhalasi atau inspirasi, dan menghembuskan udara,
atau ekshalasi atau ekspirasi ya kalian sebutnya yang gampang aja, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer udara dengan alveolus dalam paru-paru. Oke, pada saat melakukan mekanisme pernapasan terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma ini adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut ya. Kalian bisa perhatikan gambarnya aja. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada ini berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Kemudian pada saat ekspirasi atau udara keluar, diafragma dan otot dada berelaksasi. Volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Nah, perlu diketahui kan, satu kali pernapasan terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi ya. Jadi itu perhitungannya ya. Nah, berdasarkan aktivitas otot-otot pernapasan, bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut dengan pernapasan dada. Begitu juga jika kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut disebut dengan pernapasan perut. Tadi ada dua ya yang kita kenal, yaitu pernapasan dada dan pernapasan dengan perut. Jadi jawaban ini berdasarkan halaman 54 ya gen. Jadi kalian bisa tulis langsung melalui penjelasan di halaman tersebut ya, kalau kalian bingung dengan penjelasannya. Oke, kita lanjut. Lanjut ke soal nomor 3. Sebutkan 4 gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia beserta penyebabnya. Ini termasuk soal yang mudah ya gen, karena jawabannya juga tersedia di buku dan tinggal kalian pilih 4 gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pernapasan. Ini tepatnya pada halaman 62 sampai 69. Di situ kalian pilih aja ya. Dan berikut ini merupakan 4 gangguan atau penyakit yang akan gen sukses pilih atau tulis. Perhatikan gen. Pertama ada yang namanya tuberkulosis atau singkatannya adalah TBC. Nah, disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru, mengganggu proses difusi oksigen, di mana penderita TBC juga sering mengalami batuk darah ya, salah satu gejalanya. Kemudian kedua ada pneumonia. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, sehingga alveolus penderitanya akan terisi cairan. Ini istilah lain dari paru-paru basah ya. Kemudian ada penyakit asma. Adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Yang mana penyebab penyempitan saluran pernapasan ini biasanya bervariasi. Bisa disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, bulu, serangga kecil, ataupun rambut. Kemudian ada emfisema, merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya sehingga membuat napas menjadi pendek-pendek. Nah, emfisema ini disebabkan karena kebiasaan merokok, polusi udara, dan polusi asap rokok. Ini untuk 4 gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pernapasan. Jika kalian mau tulis lebih silahkan ya gen, itu pilihan kalian masing-masing. Kita lanjut. Berikut adalah soal nomor 4. Jelaskan upaya yang dapat kamu lakukan untuk menjaga sistem pernapasan kamu tetap sehat. Baik, langsung kita jawab aja ya, bahwa berikut ini adalah upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga sistem pernapasan agar tetap sehat. Perhatikan. Pertama, yang jelas adalah berolahraga secara teratur. Olahraga bisa membuat otot-otot pernapasan dapat melakukan kontraksi dan relaksasi dengan baik, sehingga membuat pernapasan menjadi lebih lancar. Nah, olahraga juga membantu kesehatan sistem organ lain yang mendukung sistem pernapasan, seperti sistem peredaran darah. Olahraga juga akan menjaga suplai kebutuhan oksigen yang cukup bagi tubuh, terutama organ pernapasan. Ini untuk yang pertama ya. Kemudian yang kedua, itu sering mengunjungi tempat udaranya yang bersih. Wilayah perkotaan, tempat banyak orang kerja dan tinggal, tentu memiliki polusi udara yang tinggi. Karena itu dianjurkan bagi para penduduk kota untuk sering berlibur ke tempat yang lebih segar dan bersih udaranya, seperti pegunungan. Atau jika tidak ya, kita bisa menjaga kebersihan udara sekitar ya. Dapat dilakukan dengan menanam pohon di sekitar rumah, akan sangat membantu menyaring karbon monoksida dan polutan lainnya. Dengan begitu udara yang dihasilkan jauh lebih segar dan banyak mengandung oksigen. Keempat, menjaga berat badan. Bila berat badan terlalu tinggi, apalagi pada keadaan obesitas, lemak di tubuh kita akan menekan
otot pernapasan dan membuat kita sulit bernapas. Karena itu berat badan harus dijaga. Kemudian kelima, jelas tidak merokok. Nah, rokok mengandung banyak zat berbahaya seperti nikotin dan tar. Zat berbahaya ini dapat menyebabkan kanker dan kerusakan pada organ pernapasan. Nah, ini bahayanya ya, jelas. Dan keenam, mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh. Beberapa zat penting seperti vitamin B dan asam folat sangat penting bagi organ pernapasan. Karena itu kita harus menjaga asupan nutrisi, misalnya dengan memakan sayuran dan buah-buahan dalam jumlah yang cukup. Nah, tambahannya juga kan, yaitu yang ketujuh, yaitu menggunakan masker pada situasi dengan polusi udara tinggi. Pada kondisi di mana udara kotor, misalnya saat kebakaran, pada pabrik, atau di jalan raya, ini dianjurkan menggunakan masker untuk mengurangi zat-zat berbahaya yang masuk ke dalam paru-paru. Ini ada 6-7 upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga sistem pernapasan agar tetap sehat. Kita masuk ke soal esai lahir gen. Soalnya adalah sebagai berikut. Benny adalah anak yang suka menyanyi. Suatu ketika, Benny menderita demam dengan gejala pilek dan sakit tenggorokan, sehingga mengganggunya dalam bernyanyi. Struktur apakah yang terganggu pada tubuh Benny? Bagaimanakah demam dapat mempengaruhi struktur tersebut? Bagian, kita langsung jawab aja ya. Perlu kalian ketahui bahwa suara pada manusia dihasilkan oleh pita suara yang terletak di bagian laring pada tenggorokan kita. Rentang nada suara kita ditentukan oleh panjang dan ketebalan pita suara kita. Jadi di sini struktur yang terganggu pada tubuh Benny adalah pita suaranya, gen. Nah, bagaimanakah demam dapat mempengaruhi struktur tersebut? Perhatikan. Pada saat kita terserang demam, terjadi perubahan suara. Demam menyebabkan terjadinya inflamasi atau peradangan pada struktur di sekitar pita suara. Dengan adanya peradangan ini, terjadi pembengkakan struktur tersebut. Pembengkakan laring ini disebut dengan laringitis. Akibatnya, pita suara menjadi lebih tebal, bergetar lebih lambat, dan membuat nada suara yang lebih rendah dari biasanya. Ini untuk penjelasan singkatnya ya. Oke sahabat Gen, ini jawaban dari soal terakhir. Semoga bisa dipahami. Baik sebagian demikian pembahasan kunci jawaban uji kompetensi bab 8 IPA kelas 8 semester 2 ini. Terima kasih karena telah menonton sampai akhir ya. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe ya, agar Gen Sukses lebih semangat lagi dalam membuat pembahasan kunci jawaban lainnya. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.